Terima kasih Anda terus menyaksikan program ini bersama Mario Teguh tentunya di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Saya ingin membahas mengenai satu hal di mana biasanya kalau kita berbicara mengenai cinta, berbicara mengenai rasa sayang, ada kepedulian di sana. Nah, pada beberapa orang, Pak Mario, ada orang yang mengaku cinta pada seseorang, tapi cuek aja sifatnya, sikapnya. Pak Mario melihatnya seperti apa? Seperti tadi kita bicarakan mengenai perhatian ya. Hanya kita mudahkan. Kalau sayang pasti gak cuek. Itu bukan hanya antara cinta anak wanita dan laki-laki loh ya. Ibu ke anaknya. Anak kecil bisa bilang kalau sayang pasti gak cuek. Ibunya gak cuek ke dia. Kalau cuek pasti gak sayang. Itu berlaku ke siapapun. Suami istri, kekasih, tunangan, anak, pemimpin ke rakyatnya, rakyat ke pemimpinnya, sesama ke sesama. Bukti bahwa adanya kasih sayang adalah perhatian. Jadi kalau ada Anda mengeluh di Facebook atau di Twitter, Pak Mario pacar saya cuek, jadi saya harus bagaimana? Ganti. Terus nanti tanya lagi, caranya ganti bagaimana? Ganti. Ganti. Salah satu status di Facebook saya yang paling pendek adalah sabarlah atau cari gantinya. Udah banyak sekali yang bilang, iya Pak baru kepikir. Loh bagaimana? Jadi selama ini Anda bertahan dengan orang yang mengabaikan Anda. Itu. Baik, terima kasih Pak Mario jawabannya, pembahasannya. Sekarang kita masuk kepada polling yang tadi sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio maupun Anda di mtgwpoll.com. Seperti apa hasilnya? Kita lihat sama-sama. Anda sangat mencintai kekasih Anda, demikian juga dia, tapi orang tua kedua belah pihak tidak merestui. Lalu apa tindakan Anda? Yang A, B, atau C, kita lihat yang langsung putus, orang tua pasti benar, hanya 1%. Wow. Yang C, 24%. B, mengupayakan penerimaan orang tua kalau tetap tidak setuju baru putus, 75%. Super sekali. Orang yang langsung putus tadi itu siapa? Pak Mario Teguh, nama saya Yusuf Saroni dari Bandung. Salam super Pak. Salam super. Bagi saya langsung putus saja Pak, karena itu adalah cobaan Pak. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang bisa melewati cobaan maka dia akan ditinggikan derajatnya. Dan bagi saya itu adalah orang sukses, calon orang sukses. Dan sebentar, orang tua menolak itu cobaan ya? Iya Pak. Katanya kalau melampaui cobaan, orang tua menolak. Iya. Melampaui cobaan, itu sukses. Orang tua menolak, oke? Jadi gini. Ya, karena. Jadi gini, Mama, aku kenalkan. Ini calonku. Terus Mama bilang, tak usah ya, gitu. Terus Anda bilang, sorry ya, gitu. Loh, kalau didramakan kan jawaban Anda begitu. Nah, apakah itu cobaan? Ya, sebetulnya ada moto Pak dari saya Pak. Jadi di balik orang sukses itu ada mantan yang menyesal, ada calon mertua yang menyesal Pak. Jadi seperti itu. Calon mertua itu ibu Anda. Yang ditolak ini calon menantu. Yang menyesal itu ibu Anda. Anda lebih menyesal lagi loh. Loh yang cobaan yang mana? Yang dicoba itu dia. Lucu ya? Anda menggunakan moto yang meleset, Pak, itu MotoGP. Jadi Pak, kalau orang tua itu cobaan, Anda harus paling tidak bilang, Ma, kenapa menolak? Itu kan? Katanya Mama cari yang salihah. Mamanya bilang, iya tapi itu soleh. Coba. Nah, berarti yang salah anaknya, Pak.
Ya pantas, kalau cepat putus pantas. Nah, tujuan dari program ini adalah membawa orang-orang dengan sudut pandang yang meleset ke sudut pandang yang sama. Lihat ya, salah 1 derajat meleset, jarak 30 cm tidak ada bedanya. Tapi kan ada rencana mau menua 30 tahun lagi. Sedikit saja deh salah dalam sikap. Itu jauh sekali antara yang hidup mapan mandiri dengan yang masih mengharapkan bantuan pada umur 50-an. Nah, insaf. Ya, oke. Yang kedua, Mas Ilbram. Yang C dulu ya. Perkenalkan, Mas, saya Andi Maipa, Pak. Saya Makassar, dari Makassar. Dari mana? Makassar. Oh ya, super sekali. Kita punya standar yang ini hanya berlaku bagi orang tua yang memiliki pandangan tentang pasangan yang kurang baik. Maka kita kan punya pandangan, Pak, pasangan kita itu baik, akan membawa kita bersama itu ke surga bareng-bareng dengan orang tua kita gitu loh. Karena dia saking solehahnya gitu. Nah, orang tua yang tidak mau menikahkan kita, ya tidak memberikan restu, tidak ngerti. Tidak ngerti kalau mereka ini adalah aset buat mereka. Mereka? Ya, orang tua. Lebih dari 1. Orang tua yang menolak itu tidak mengerti bahwa mereka, loh. Iya. Berapa? Ya kan ada orang tua bapak dan ibu dan Oh, yang ditolak keluarganya. Iya. Terus? Nah, oleh karena itu saya berupaya untuk memberikan pengertian pada orang tua bahwa ini calon yang luar biasa pada orang tua. Buat kita bersama. Terus menolak orang tua. Nah, orang tua menolak gitu kan. Terus? Nah, terpaksa saya harus menikah tanpa restu. Tapi sepanjang itu kita akan berupaya agar pendapat itu salah. Super sekali. Nah, menikah tanpa restunya bagaimana caranya? Kalau sebagai laki-laki mungkin kita bisa mencari wali, ya wali keluarga yang ini. Terus ada pesta kan pernikahannya? Ya. Orang tua diundang? Diundang, Pak. Diundang. Ya. Ya, diundang. Orang tua tidak datang? Ya moga-moga Pak, kita akan usahakan dia bisa dapat. Sekali. Karena biasanya orang tua yang menolak pernikahan anaknya luluh waktu punya cucu. Oh begitu. Iya dong? Karena tidak ada orang bisa tetap kejam kalau melihat bayi kecil itu adalah extension dari dirinya. Ya, keberadaanku, darah dagingku, jadi anak kecil yang lucu ini. Biasanya terus lupa gitu ya, menantunya nggak masalah, gitu kan? Itu betul kan, besannya nggak masalah, malah dikuasai. Ya, biasanya ceritanya begitu. Super sekali. Mengupayakan penerimaan orang tua, kalau tetap tidak setuju, putus. Siapa ini? Terima kasih, salam super Pak Mario. Berdasarkan saran Pak Mario tadi, bahwasanya kita harus husnuzon pada orang tua. Yang pertama, anggap orang tua benar. Nah, ketika kita membawa calon misalnya, Bu, ini loh saran saya, bagaimana Ibu, setuju nggak? Nah, kalau Ibu nggak setuju, oh ya begini Bu, cewek ini begini. Namun, karena dia tetap tidak setuju, kita undurkan dulu. Kita istikharahkan dalam Islam seperti itu kan. Nah, Ibu juga suruh istikharah. Nah, nanti kalau sudah lama, kemudian bagaimana Bu, setuju nggak? Kalau tetap tidak setuju, ya udah kita putus. Itu jalan terbaik untuk saya. Super sekali. Terima kasih. Kenapa saya pun akan cenderung memilih yang B? Karena ini kan orang tua kedua belah pihak. Anda kan mikir tadi hanya satu belah pihak. Dua-duanya itu pasti ada yang benar. Di antara duanya. Kalau satu mungkin, tetapi kalau dua-duanya, orang tuanya, bapaknya dia profesor, ibunya dokter. Bapak kita yang satu motivator. Istrinya istri motivator. Dua-duanya bilang jangan. Coba, pasti ada pertimbangan.
Dan bicaranya orang tuanya anggun. Bukan yang marah-marah, bukan yang pokoknya, bukan. See? Kalau orang tuanya anggun seanggun Anda, hati-hati loh. Karena hukumnya kan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Kalau Anda bertanya kenapa ada wanita baik-baik menikah dengan laki-laki tidak baik? Karena wanita baik-baiknya memaksa menikah dengan laki-laki tidak baik. Itu loh. Nah, banyak mana yang biasanya tidak baik dalam pernikahan? Laki-laki atau wanita? Yang paling banyak itu laki-laki menurut wanita. Karena masalah wanita dalam hidup ini hanya satu loh, yaitu laki-laki. Jadi kalau begitu, yuk net-net Anda ingin berbahagia dengan satu jiwa yang menjadi jodoh Anda. Tapi dengarkan ini, sebaik-baiknya jiwa tidak jadi jodoh Anda kalau Anda tidak menjodohinya, tidak memperlakukannya dengan hormat, tidak bersahabat dengannya, tidak khawatir tentang kesehatannya. Coba itu. Nah, itu baru jodoh kalau Anda menjodohinya. Istri itu sejelek-jeleknya istri jadi jodoh kalau Anda menjodohkan diri. So, kalau begitu betul-betul keputusan Anda. Anda yang menjadikan pantas untuk mendapatkan kebaikan yang Anda minta dari Tuhan. Gitu. Anda pastikan tidak kemana-mana, tetap saksikan terus Metro TV. Kami akan segera kembali, ada yang spesial juga untuk Anda setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Orang tua mengelola hubungan anak dengan teman pria atau wanitanya, itu pelajaran paling penting. Nah, kalau tidak ada pengalaman itu, orang tua belajar dari mana? Memilihkan, menasehati.